Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dana amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak Ketua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pertama sekali mari sama-sama kita berserah diri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan puji dan syukur kepadanya atas semua limpahan rahmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah, tadi telah kita dengarkan diawali dengan kita membaca bersama-sama Al-Qur'an Surat Ibrahim bahagian yang terakhir sampai kita selesaikan. Dari bagian terakhir yang kita baca tadi, ayat yang kita baca tadi, diantaranya adalah Allah memberikan kabar kepada kita, telah menyampaikan pesan melalui wahyunya tentang adanya tindakan-tindakan pemimpin yang menyebabkan kehancuran pengikut-pengikutnya. Itu bagian pertama dari apa? Dari Al-Quran yang kita baca tadi. Bapak-bapak, sebagai ulasan pagi, karena sudah dijadwalkan oleh ananda kita Azan dan Farhan, pada bagian ini giliran kami menyampaikan tentang kepemimpinan. Luar biasa ini, yaitu tentang kepemimpinan ini sangat menentukan sekali bagi arah mau kemana orang yang kita pimpin itu kita bawa. Banyak sejarah-sejarah telah memberikan kepada kita betapa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan semangat beliau untuk merubah suatu keadaan jahiliyah, orang yang tidak beragama, orang yang menduakan Allah dengan yang lain. Tugas berat itu tidak mudah dilakukan. Namun dengan kesungguhan dari beliau untuk merubah kondisi jahiliyah yang waktu itu, yang menghalalkan segala cara, hukum yang berada pada waktu itu adalah yang katakan hukum riba, yang kuat yang berkuasa. Masya Allah, tantangan-tantangan yang beliau alami, perlawanan-perlawanan yang beliau alami, tidak saja yang berada di luar, tapi di lingkup keluarga beliau pun juga demikian. Kenapa? Orang-orang yang berada di sekitar beliau itu orang-orang yang segani, tokoh-tokoh yang waktu itu. Di saat itulah Nabi kita hadir merubah keadaan tadi, membawa ajaran agama tauhid. Namun dengan perjuangan dan kesungguhan beliau tadi kita rasakan sampai saat ini. Kemudian juga ada beberapa sejarah yang merupakan untuk jadi motivasi oleh kita untuk bagaimana membentuk karakter pemimpin itu. Rupanya tidak hadir, tidak lahir begitu saja. Harus disiapkan dari awal, dari usia dininya. Apa maksudnya? Betapa dalam sebuah perjuangan dalam penegakan agama, banyak para agama kita yang merupakan tarikh bizian, umpamanya membuat apa yang dimaksud dengan ayat ini, membuat tekad untuk bisa menang itu tidak mudah. Dalam sejarahnya dari tarikh bizian ini, dia membawa pasukan untuk mengalahkan tentara Jalut waktu itu, tapi menyeberangi lautan dengan jumlah yang terbatas, tentara yang terbatas. Nah, ini Pak tentara ini strategi ini orang-orang apa ini biasanya.
dihitung-hitung lawan yang akan dihadapi musuh yang jauh lebih besar dari kita. Nah, kita harus merebut kemenangan. Dari pasukan sudah disiapkan, diseberangi lautan, diseberangi taruhlah sebuah danau yang mencapai di sana. Setelah menyeberang tadi dengan memakai perahu, kapal-kapal kecil dan segala macam, dibuat semacam oleh Ribuzian. Dibakarnya kumpuan segala perahu-perahu dan ada tadi, kapal yang ada tadi di kumpuan. Perintah udah mulai bingung apanya, tentara-tentaranya, pasukannya udah mulai bingung. Itu apa ini dikumpulkan, nyembuek semacam membakar semangat. Kalian lihat, ini perahu yang kita gunakan untuk menyeberang ini akan saya bakar. Itu mulai kelabakan, kok dibakar jauh dimerangi. Nah, pilihan hanya dua. Pertama, pilihan setelah perahu ini saya bakar nanti, kita harus menang. Kita harus menang. Pilihan yang kedua, kita kalah, kita mati, kita dihabisi oleh musuh. Mana yang kalian mau pilih? Pilihan itu ya. Kalau awak kalah, awak dihabisi musuh. Tahu kalau tidak, kamu marah lagi sampai perahu lagi dibakar oleh tarik Ribuzian. Nah, dengan demikian itulah yang menjadi motivasi besar olehnya. Dia harus menang, pasukannya harus menang untuk meraih kemenangan ini. Tapi kalau ada cerita, kamati juga, mana cak mati sio-sio pada mati medan perang. Apa yang menjadi dengan kekuatan yang jumlahnya terbatas tadi, semangatnya luar biasa untuk menang. Akhir cerita bagaimana? Kemenangan diraih. Bisa menang. Jadi kalau pimpinan punya tekad, artinya ke arah mana pimpinan ini mau membawa pengikutnya, tentaranya, tentukan oleh pimpinan. Nah, pimpinan yang demikian tidak akan lahir begitu saja. Kalau istilah Pak Tentara tidak akan lahir pelaut yang tangguh di tengah lautan yang tenang. Itu Pak Tentara. Tidak akan lahir pelaut yang tangguh di tengah-tengah lautan yang tenang. Di mana kelahirnya? Di tengah ombak yang besar, di tengah badai yang besar menerpa. Ini tahu Pak kiat-kiat menyelamatkan diri, tahu Pak cara menyelamatkan dari ombak yang besar tadi. Punyalah strategi, adalah latihan, adalah upaya-upaya yang bisa kita lakukan. Nah, biasanya pemimpin yang lahir dari keadaan yang demikian, inilah pemimpin-pemimpin yang sukses dan lain yang akan membawa kita nanti kepada tujuan yang kita kehendaki. Bapak dan Ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah, juga kita raih kepada diri kita. Bagaimana kita melalui tahap bertahap gelombang-gelombang kehidupan kita yang tahu. Yang kita jadikan motivasi anak-anak kami dan anak muda ini yang nih. Kalau selalu membiasakan diri di zona nyaman, Anda akan terlena. Berada selalu di zona nyaman, kalau untuk belanja atau juga ibu dan ayah yang akan memberi, sampai ibu masih ada mereka, dia tidak akan apa-apa. Tapi nyatakan bahwa Anda adalah yang menentukan arah kemana hidup yang akan kita bawa nanti. Ambo, Masya Allah luar biasa sekali. Ambo dihajar oleh guru yang sangat keras. Beliau juga mama oleh kami. Tapi beliau tidak menerima toleransi. Sikap menyerah dalam hidup itu sangat marah sekali. Di antaranya seperti yang kita katakan tadi, kalau kita cari backgroundnya pakai tua itu mungkin motivasinya lebih tinggi loh Pak. Kenapa? Dari Tamtama ada ya. Dari Tamtama itu pangkat terendah itu dalam satu dua bisa mencapai jabatan mayor yang luar biasa itu tidak mudah. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi, ada latihan-latihan berat yang dilakukan, perjuangan-perjuangan berat.
akhirnya tercapai itu. Anggo tentang bernapas dalam lumpur, iya. Masya Allah luar biasa. Anggo warna tentang. Nggak pernah dalam kubur. Yang kita mau dalam motivasi itu begitu menyiapkan diri untuk mencapai masa-masa yang lebih baik itu, masuk ke depan Indonesia itu tidak mudah. Harus dengan perjuangan, harus dengan kesungguhan. Buatlah semacam target seperti apa. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau kita relay ke belakang, saya tidak jadi apa-apa kalau tidak motivasi yang diberikan itu. Awak masuk, kamu ketua masuk dari di pegawai itu kurang 2, kurang masuk kurang 3, nak pemain, kurang toko lah merek, kurang perwira langsung guna pangkat di apa. Awak maju dengan pangkat kopral tadi, Masya Allah. Tapi dibakari seperti itu, setiap bertemu, apa ini? Ada bisa jabatan lain. Jabatan di mana kan dapat awak panggil orang tinggi-tinggi dari awak. Pada saat-saat seperti itu, mungkin itu sebagai motivasi beliau. Tipu aja awak dia. Bilo aja lah kajo plat merah ni. Taragak nak mencilek pada merah gua pun tagak di rumahku ni mah. Ambolah pani menjadi mewujudkan yang demikian. Tidak mungkin rasanya kalau tidak yang satu yang memberikan jalan untuk itu. Tapi yang saya rasakan rupanya itu support dan motivasi. Wah, saya katakan waktu tidak mungkin doan. Orang masuk perwira, pakai langsung tinggi, awak kamu tidak punya Tuhan. Itu kecil kan? Apakah kamu tidak punya Allah? Allah itu lebih kuasa dari segala-galanya. Nah, motivasi yang seperti itulah yang membuat kita melalui perjalanan-perjalanan tadi, rupanya ada jalan. Kita yakini dengan apa tadi? Kalau di istilah apa? Pangkat penyimpangan. 2 kali yang berbeda. 2 kali ketiga menjelang pensiun. Masya Allah luar biasa. Ini yang mendongkrak rupanya itu ya. Sebelum itu pangkat itu yang tercapai, rupanya ada jalan lain di PLT kan. Orang PLT 6 bulannya, ambo PLT 3 tahun. Jadi kasat Pol PP itu membuka nasional ketua. Cukupnya pakai ambo jadi komandan Pol PP itu Pak. Tapi karena pimpinan percaya apa lagi jabatan itu. Dan paling susah membawakan jabatan itu kalau di kantor Umar tak nampak tengah bangkit dah. Kalau di Sapol PP tampak tengah bangkit. Kurang tinggi-tinggi bangkitnya, jadi kasih awak kasat rantah bangkit dari. Jadi tinggal lahirlah istilah kopral kalau enggak jenderal. Awak kopral dan jenderal lah. Itu mengalami. Bagaimana membawakan kepemimpinan tadi ya, serupa menuntun kamu bagak. Serupa menuntun kamu bagak. Orang tinggi bangkit dari awak, orang gadang dari awak jadi komandan. Di sisi lain. Artinya apa Bapak yang saya katakan demikian? Begitu juga lah hendaknya yang muncul oleh generasi-generasi muda kita untuk generasi-generasi yang tidak mudah menyerah dengan keadaan. Berikan, sampaikan, buat target, Farhan sudah selesai pendidikan, sudah selesai sarjana, mau jadi apa? Mau kemana? Tidak untuk berlama-lama. Masya Allah luar biasa. Bapak dan Ibu, saya katakan demikian tadi, kita akan berada pada ayat yang kita baca tadi. Tindakan-tindakan cara-cara yang diambil oleh pimpinan bisa menyebabkan kehancuran bagi pengikut-pengikutnya. Karena model seperti apa tadi? Orientasi yang dia punya tadi ke arah mana? Nah, kita yang berada di zona-zona yang ada sekarang ini dan kondisi-kondisi yang ada ini, mari kita jadikan bahwasanya Allah lah satu-satunya untuk menjadi pendamping dalam petunjuk yang harus kita lakukan dengan Al-Quran yang kita baca tadi. Ini hendaknya memberikan dampak, ini hendaknya memberikan semacam apa oleh kita dalam membentuk karakter-karakter kepemimpinan anak bangsa ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian pada bagian lain ada kita temukan tentang Nabi Ibrahim dan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana untuk negerinya bisa aman
kemudian bagaimana anak keturunannya selalu taat, selalu melaksanakan sholat. Ini berulang-ulang kali kita baca di ayat yang kita yang pada akhir dari semuanya ini dalam Al-Quran yang menyiapkan kepemimpinan yang tangguh itu adalah pemimpin yang selalu mengandalkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi awak yang santiang, awak yang hebat, inilah yang akan menyebabkan kegagalan kita. Ini yang akan sering menjadi kehancuran bagi kita, baik secara keseluruhan. Bagaimana? Kundak deden jadi untung lihat deden. Jadi den lah yang menjadi apa ya? Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi motivasi oleh kita. Anak kami yang sedang menyiapkan, sedang merintis masa depan, tetaplah bersemangat untuk mewujudkan cita-cita kalian yang lebih baik. Masya Allah, itulah mungkin barangkali sebagai ulasan pagi. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan manfaatnya. Tabarakallah. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan apa? Silakan Ibu. Kita akhiri sebelum kita tutup dengan jenah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Dan segala puji bagimu. Dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Aku mohon ampun dan bertobat kepadamu. Amin amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada kami dengan Al-Quran Amin. dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembimbing, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Amin. Ya Allah, ingatkanlah kami terhadap apa yang telah kami lupakan dari Al-Quran. Ajarilah kami apa-apa yang belum kami ketahui dari Al-Quran. Anugerahkanlah kami kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran hujjah bagi kami yang dapat menyelamatkan kami, wahai Tuhan sekalian alam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.